Selain saya memberikan tips barang-barang apa aja yang perlu dibawa, saya juga akan praktek cara packing seperti saya ini nggak tahu bener atau enggak ya, cara packing yang saya ketahui dan yang selama ini saya pakai gitu ya. Nanti saya kasih sedikit tiruan cara packingnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bolang Channel 9. Di video kali ini dikarenakan kondisi dan situasi yang membuat saya belum bisa muncak-muncak lagi. Di sini saya akan berbagi info atau tips aja sedikit yang saya bisa dan yang saya ketahui ya teman-teman. Nggak tahu ini benar atau tidaknya, mohon izin untuk para pendaki senior. Di sini saya akan memberikan atau berbagi sedikit informasi apa aja yang perlu dibawa ketika kita muncak, untuk khususnya untuk para pendaki pemula seperti saya ya. Oke, dari ujung sini ke ujung sini nanti saya akan sebutin satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama, nanti selain saya memberikan tips barang-barang apa aja yang perlu dibawa, saya juga akan praktek cara packing seperti saya ini nggak tahu bener atau enggak ya, cara packing yang saya ketahui dan yang selama ini saya pakai gitu ya. Nanti saya kasih sedikit tiruan cara packingnya juga ya. Oke, kita ke barang-barangnya dulu. Di sini saya sudah sediakan carrier ya yang 60 liter yang lumayan nyaman juga buat di punggungnya. Ini karena ada tambahan busa juga kuat, jadi nggak kerasa sakit gitu ya ketika kita muncak gitu. Karena kenyamanan dan keamanan itu nomor satu ketika kita berada di alam bebas ya. Keamanan dan kenyamanan itu nomor satu teman-teman. Jadi kita harus mengutamakan biar kita berangkat selamat dan pulang juga kita harus selamat ya teman-teman. Karena di rumah keluarga kita juga menanti kita pulang dengan selamat ya. Jangan lupa juga ketika kita punya ingin muncak, jangan lupa untuk berdoa, meminta perlindungan dan meminta keselamatan. Dan kitanya juga harus ada usahanya, yaitu dengan cara yang mengetahui bagaimana sih cara supaya keselamatan atau kenyamanan gitu ya, keamanan. Nah, tadi carrier ya teman-teman. Terus di sini saya juga ada matras. Boleh juga teman-teman menggunakan matras lipat, lebih simple. Cuman kalau saya lebih enak pakai matras ini. Kenapa? Karena ketika packing ini bisa dimasukin dan tas kita bisa rata gitu tasnya, jadi enggak sakit gitu ke badan. Terus trekking pole ya, trekking pole saya menggunakan yang ada pegangan atasnya. Jadi yang atasnya ada pegangannya, ini kepalanya ya. Karena ada juga yang nggak ada ininya, nggak ada kepalanya, hanya ada pegangan lurus ya. Itu terserah teman-teman sih lebih nyaman pakai yang mana. Karena kalau misalkan saya sendiri lebih nyaman pakai yang seperti ini. Terus di sini saya ada kompor ya. Ini kompor ketika di packing nanti kita nggak perlu bawa dusnya teman-teman.
Jadi kita cukup bawa yang seperti ini aja ya, kompor, terus juga gas ya. Saya biasanya sediakan 2 untuk gas ya, untuk semalam gas. Terus cooking set itu alat masak, perlengkapan masak ya. Nah, perlengkapan masak, cooking set juga kita nggak perlu bawa dusnya ketika kita packing, cukup seperti ini aja. Aduh, susah. Cukup seperti ini aja, jadi biar nggak makan banyak tempat ya di carrier. Terus di sini saya ada gelas ya, biasa saya suka bawa 2 karena ada aja temen yang nggak bawa gitu. Saya bawa 2, dan ini masih perlengkapan masak juga. Dan ini ada sepaket sendok, garpu, dan sumpit. Lalu ada P3K. P3K saya menggunakan ini soalnya kuat. Dalamnya mah obat-obatan. Ya. Terus saya juga bawa sikat gigi, karena kalau misalnya belum sikat gigi saya nggak bisa makan. Terus di sebelah sini ada power bank, karena di atas nggak ada listrik, jadi saya kemana-mana selalu bawa power bank teman-teman. Terus senter ini saya bawa 2. Kenapa? Karena kalau misalkan di atas kadang males suka pakai yang ininya, jadi saya bawa juga yang pegangan di tangannya. Ini kan buat di kepala. Nah, yang satu ini yang wajib juga saya bawa. Kenapa? Karena madu ini bukan pengganti sih ya, serep ya, untuk air minum ketika dalam perjalanan. Karena kalau misalkan perjalanan kan haus terus tuh ya, engap juga gitu. Kalau misalkan minum air putih nanti cepet-cepet pengen buang air kecil. Jadi saya suka bawa madu, ataupun kadang teman-teman suka bawa coklat juga gitu buat pengganti atau serep air mineral ya. Dan lebih mudah juga gitu, lebih nggak ribet buat ngeluarinnya sama masukinnya lagi. Lalu di sini saya ada kaos kaki. Kaos kaki saya biasanya bawa 3, yang 1 dipakai, yang 2 dimasukin ke carrier buat di atas. Terus di sini juga saya ada sarung tangan. Sarung tangan saya kalau misalkan muncak itu kadang kalau nggak bawa 2 itu 3, karena yang 1 buat perjalanan, yang 1 ataupun 2 buat di atas. Terus ini topi ya buat di perjalanan atau di puncak juga bisa. Terus di sini saya juga selalu menyediakan trash bag atau kantong plastik ya. Buat apa sih? Yang pertama kan buat tempat sampah ya teman-teman, di atas gitu. Di atas kan kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Ketika kita mau naik, biasanya base camp akan memeriksa makanan apa aja yang kita bawa ke atas ya. Ketika kita turun nanti biasanya base camp akan diminta untuk sampahnya, dan sampahnya ketika di atas kita dikumpulin, dan ketika kita ke atas bawa sampah, ke bawah juga harus dibawa lagi sampahnya, itu menggunakan trash bag ini. Dan trash bag ini juga selain buat tempat sampah, teman-teman juga bisa buat pelapis carrier buat di dalamnya ya. Jadi biar ketika hujan turun, memang ada cover bag ya, pelindung carrier, tapi kan itu kan nggak full, nggak sampai belakang, cuma depannya doang. Nah jadi saya rasa tetap bakal basah gitu ketika kita nggak dilapisi dengan trash bag ini. Jadi nanti di dalamnya kita lapisi trash bag, biar ketika di alam kan kita nggak tahu ya, hujan ataupun panas itu kan bisa terjadi aja gitu kan.
bisa terjadi kapan aja. Nah, buat jaga-jaganya ya kita pakai trash bag lebih aman gitu kan, jadi nggak basah nanti di dalamnya. Terus di sini saya juga ada sleeping bag atau selimut ya, buat di atas karena pasti dingin kan, buat melindungi atau mengurangi rasa dingin itu. Terus di sini topi buat di atas. Ini bahannya bisa menghangatkan. Sama shawl ya. Shawl juga buat di atas. Terus saya suka bawa tas kecil. Kenapa? Buat barang-barang yang biar mudah dijangkau. Kayak saya biasanya taruh handphone ataupun madu ya, atau hand sanitizer ya. Hand sanitizer saya juga suka bawa. Itu saya taruh di kantong atau tas kecil ini ya, biar mudah dijangkau gitu. Terus di sini saya juga menggunakan jaket yang tebal sangat. Ini tebal banget dan bawanya itu emang sangat memakan tempat, tapi anget buat di atas gitu teman-teman. Nah, ini paling utama nih, sepatu ya, karena sepatu itu memberikan keamanan ketika kita berada di luar, kan nggak tahu nih kita nginjak apa aja ya teman-teman. Jadi untuk sepatu gunung itu pasti beda ya bahannya dengan sepatu lainnya, atau sepatu bola ataupun sepatu sekolah atau sepatu yang lainnya lah. Pokoknya beda kan. Untuk kekuatannya sendiri sudah dirancang sedemikian rupa untuk sepatu gunung. Jadi sepatu gunung itu wajib dipakai ketika kita mau muncak ya, jangan disepelekan ya teman-teman. Ketika muncak, saya waktu itu pernah ketika saya muncak, saya melihat ada yang menggunakan sepatu biasa gitu, ada yang pakai sepatu sekolah, bahkan ada yang menggunakan sepatu bola, kayak pengen main bola gitu ya. Padahal kalau misalkan mereka dilihat lagi, dirasakan lagi gitu kan, pasti untuk keamanannya sendiri beda gitu. Karena sepatu gunung lebih kuat gitu, untuk lumayan juga kalau misalkan nginjek kaki gitu. Ya, terus ada lagi sendal juga kita harus bawa buat di atas ya kan. Kadang kita kalau misalkan di atas ataupun jaga-jaga buat hujan itu kan pasti basah sepatu. Nah, buat lebih simpelnya kan kita siapkan sendal juga ya teman-teman. Jadi itu dia barang-barang yang perlu dibawa, barang-barang yang perlu teman-teman siapin ketika ingin muncak. Ini sih hanya beberapa, sebenarnya masih banyak ya teman-teman. Cuman karena saya juga belum lengkap, masih pemula, jadi ini dia barang-barang yang harus dibawa selain tenda. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke sesi packing ya, di sini saya mau tanya dulu teman-teman, ketika teman-teman ingin muncak, apa sih tujuan teman-teman gitu? Tujuan sesungguhnya teman-teman muncak itu buat apa sih? Ya, boleh ditulis di kolom komentar ya, tulis kolom komentar di bawah, apa tujuan teman-teman ketika teman-teman ingin muncak. Oke, sebelum kita
lanjut, saya akan siapin dulu. Kita akan buka dulu. Nah, gini teman-teman, kalau misalkan saya itu biasanya kan ada ya matras yang teman-teman ada yang suka taruh di atas sini, ada yang suka taruh di samping ataupun di bawah carrier. Itu sih terserah kenyamanan aja. Cuman kalau saya nyamannya emang taruhnya di dalam buat matras gitu ya. Oke, saya siapin dulu. Kita buat lingkaran dulu supaya mudah dimasukin ke carriernya. Ini biasanya saya suka packing nggak ngedadak. Jadi kalau misalkan besok mau muncak itu biasanya kemarin itu udah saya packingin, karena suka ada aja gitu yang kelewat. Jadi kalau misalnya udah dimasukin masih ada barang yang belum dimasukin kan kita bisa tahu ya, belum berangkat. Ya kalau saya sebenarnya seperti ini, nggak tahu ya untuk bener atau enggaknya mah, cuman nyamannya saya aja seperti ini. Nah, udah masuk ya. Nah teman-teman ya, ini dulu. Untuk barang yang pertama yang kita masukin, oh iya, kita mau dilapisin plastik ya. Kalau ada sih plastik putih, jadi biar nanti kalau misalkan mau ada barang yang mau diambil itu kelihatan. Ya, kita lapisin plastik. Untuk barang pertama yang kita masukin ya teman-teman, yaitu yang di bawah ya, yang bagian bawah itu yang berat ya, yang berat ya teman-teman. Terus yang makin ke atas barang yang makin ringan ya, kecuali jaket mungkin nanti paling atas. Nah yang pertama yang saya masukin sleeping bag. Kurang lebar. Sleeping bag yang saya masukin yang pertama. Nah, terus yang kedua pakaian ganti ya. Pakaian ganti, karena di sini saya tidak menyediakan pakaian, saya sama aja kayak ini. Lalu yang buat di atas juga ini ya, kita masukin. Oke, setelah itu alat masak. Nah tips juga nih teman-teman yang nggak banyak orang tahu ya, nggak orang banyak tahu. Ketika kita ke atas mau bawa telur ya, dan kita belum punya ataupun biar lebih tidak memakan tempat ya teman-teman, ketika mau bawa telur ke atas
disatuin dengan beras. Jadi beras dalamnya itu ada telur, insya Allah nggak pecah. Itu udah saya coba dan itu teori yang saya pakai selama saya naik. Nah, nanti untuk beras sama telurnya teman-teman bisa dimasukin ke sini ya, ke cooking set. Nanti seperti ini tutupnya ya, beras sama telur dimasukin ke beras, terus dimasukin ke sini gitu. Nanti tutupnya seperti ini. Nanti ketika dimasukin ke carrier ya teman-teman, ketika dimasukin ke sini kucing. Nah, ketika teman-teman dimasukin ke tempat cooking setnya dan ke carrier, saya selama ini mencoba menggunakan teori seperti itu benar-benar telur aman. Boleh dicoba ya teman-teman, boleh dicoba. Ini saya masukin lagi. Oke, lanjut ya. Masukin agak nempel ke punggung. Kompornya juga masukin ya. Terus ini taruh di atas ya. Untuk gas taruh di sebelah sini ya. Sendal kan kita dipakai pas di tas, jadi sendal juga kita masukin ke sebelah sini, ke depan banyak kompor saya sih ya. Lalu beras ini juga agak besar, ini taruh di depan. Ini obat-obatan ya, respect buat lalu jaket. Ini matrasnya kurang gede ya. Setelah itu baru obat-obatan. Ini taruh di paling atas dan sikat gigi. Karena ini kan kita kalau misalkan ini taruh di untuk ini taruh di atas juga. Kita udah masuk semua, ini kosong ya, udah dimasukin. Kita udah masuk semua, kita tutup. Kalau sepatu kan kita pakai ya, jadi nggak dimasukin. Kencengin ya. Ini cover bag.
power bank saya masukin paling atas ke sini. Sini ya teman-teman. Pol, kalau misalkan dari rumah buat ke base camp saya biasanya taruhnya di samping. Tapi kalau misalkan udah dari base camp ke atas ya dikeluarin karena dipakai. Ini kalau misalkan saya kadang istirahat gitu ya, terus nafasnya butuh istirahat, bisa juga nih teman-teman untuk tas kecil ya, ini bisa taruh di seperti ini, insya Allah aman kok, kan kita bareng-bareng sama teman-teman. Jadi udah jadi seperti ini hasilnya. Jadi nanti untuk cara saya bisa teman-teman ikuti buat para pendaki pemula. Untuk para pendaki senior mohon maaf bila cara saya masih banyak kekurangan atau ada yang salah, saya mohon maaf. Mungkin itu aja yang saya bagikan. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Jadi biar setiap saya upload video itu teman-teman ada notifikasinya ya. Oke, gitu segitu aja. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.